Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua anak-anak. Kita ketemu di mata kuliah Fisika Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi semester 1 ya. Nah, sebelum dimulai, karena ini pertemuan pertama, maka kita kenalan dulu yuk. Nama Ibu Rizka Wulandari Putri STMT dari Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas 3 item sebelum kita memulai perkuliahan kita. Apa aja sih item-itemnya? Pertama ada RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, lalu yang kedua ada silabus, dan yang terakhir adalah kontrak kuliah. Nah, di RPS kita akan membahas apa sih? Di rencana pembelajaran semester, kita akan sama-sama membahas mengenai capaian pembelajaran mata kuliah dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16, agar kita sama-sama mencapai capaian mata kuliah Fisika Dasar ini. Lalu, topik-topiknya akan dibahas di silabus. Jadi, apa-apa saja topik yang akan kita pelajari dalam proses pembelajaran 16 pertemuan di materi atau mata kuliah Fisika Dasar ini. Nah, agar perkuliahan kita lancar tanpa hambatan apapun, maka kita harus sama-sama menyepakati dulu nih kontrak kuliah kita. Nah, kita mulai dari item pertama ya. Nah, karena kalian semua ini adalah fresh graduate, mahasiswa baru, maka kita harus tahu dulu nih basic knowledge dari anak-anak. Basic knowledge itu kalian memiliki kemampuan dasar apa sih tentang fisika di SMA? Jangan takut dulu ya, jangan pada serem dengan kata-kata fisika, karena fisika itu bisa juga kita pelajari dengan fun dan enjoy. Nah, setelah itu kita baru belajar mengenai konsep satuan dan besaran di CPMK pertama. Kenapa sih satuan dan besaran ini penting? Karena untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fisika, kita harus tahu satuan, besaran, dimensi, dan vektor yang benar, agar kita bisa menyelesaikan persoalan dengan baik dan benar. Nah, di CPMK kedua, kita mulai mempelajari mengenai konsep gerak lurus beraturan, atau GLB dan GLBB. Semua pasti pada tahu ya, waktu SMA dulu pelajaran ini. Dilanjutkan dengan konsep gerak peluru di CPMK 3, lalu kita akan mengenal, memahami, menganalisa, dan mengaplikasikan macam-macam gaya yang ada di kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih tentang gaya gesek atau friksi. Dilanjutkan dengan konsep usaha dan energi yang ada di kehidupan kita. Jadi, fisika dasar di perkuliahan itu lebih aplikatif ya dibanding waktu kita belajar di SMA dulu. Nah, setelah itu kita akan memahami konsep mengenai kesetimbangan benda. Ada momen gaya, ada momen inersia yang ada di kehidupan anak-anak semuanya. Di pertemuan ke-8 kita akan ujian tengah semester. Kita akan mengadakan evaluasi bersama dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Setelah kita ujian tengah semester, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai konsep dari momentum dan hukum kekekalan momentum. Dan juga kita akan mengaplikasikannya pada kehidupan. Dan terakhir, kita akan mengetahui dan memahami, menganalisa, dan mengaplikasikan konsep impuls dan tumbukan yang ada di kehidupan kita. Terakhir nih, kita di pertemuan ke-16 akan ujian akhir semester. Kalau lancar jaya dari CPMK 1 sampai ke 9, kita akan bersama-sama
mencapai capaian pembelajaran mata kuliah kita, yaitu CPMK Fisika Dasar ini, mulai dari mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung besaran dimensi, vektor, satuan, ya, gerak lurus beraturan, kemudian GLBB, gerak peluru, lalu gaya gesek, gaya, usaha, energi, kesetimbangan benda, momen gaya, momen inersia, momentum, dan impuls. Nah, jadi kita akan melakukan beberapa metode-metode proses pembelajaran untuk mencapai CPMK ini. Apa aja ya metode-metode pembelajarannya? Yuk kita simak RPS Fisika Dasar kita. Oke, kita akan melihat bersama-sama ya rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Fisika Dasar. Jadi mata kuliah ini bobotnya 2 SKS dengan tim teaching ada Ibu Asieni dan Ibu ya, Bu Rizka Wulandari Putri. Nah, jadi seperti yang kita lihat bersama tadi, ada CPMK yang harus kita capai. Apa saja? Yaitu mampu memahami fenomena alam tentang besaran, satuan, dan vektor. Lalu ada konsep gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Ada memahami mengenai konsep gerak peluru, gerak melingkar. Ada yang memahami konsep dan menghitung gaya, hukum-hukum Newton, friksi, gaya geser, konsep usaha dan energi, kesetimbangan benda, momen inersia, momen gaya, dan juga terakhir konsep momentum, impuls, hukum kekekalan momentum, dan tumbukan pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran dan capaian mata kuliah tadi, kita akan melihat bersama-sama apa-apa saja strategi dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi, kita akan meminimalisir ceramah ya. Ceramah itu artinya hanya ibu terus yang ngomong atau hanya satu arah. Nah, jadi kita akan lebih interaktif dan diskusi ya. Jadi akan ada penyelesaian soal, pemecahan masalah, kemudian latihan soal, dan akan dilakukan banyak eksperimen nih, terutama pada materi-materi usaha dan energi ya. Kemudian konsep kekekalan energi, perhitungannya, pengaplikasiannya di kehidupan. Lalu ada tentang momen gaya ya atau kesetimbangan suatu benda, itu akan banyak eksperimen dan diskusi. Jadi kita akan belajar bersama-sama berdasarkan kenyataan atau real di kehidupan kita ya. Nah, kita juga akan berdasarkan studi kasus nih. Jadi studi kasus mengenai kekekalan momentum, sehingga nanti akan kita capai bersama capaian pembelajaran mata kuliah kita sampai pada ujian akhir semester untuk kita evaluasi bersama-sama. Oke. Nah, jadi itu kira-kira yang akan kita pelajari bersama rencana pembelajaran semester kita di mata kuliah Fisika Dasar ini dan juga metode-metode pembelajarannya. Oke. Ada pertanyaan nggak dari RPS tadi? Semoga jelas ya. Nah, kita beranjak ke silabus ya. Jadi di silabus ini kita akan sama-sama mengetahui nih topik-topik apa saja yang akan kita pelajari. Jadi tadi sebenarnya udah ada sedikit intro atau penjelasan di RPS topik-topik apa saja, tapi kita akan lebih jelasnya di silabus ya. Jadi materi yang dipelajari pada mata kuliah ini meliputi satuan, besaran, dan dimensi vektor, komponen vektor, penjumlahan dan perkalian vektor, gerak lurus, beraturan dan berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak dalam bidang datar, baik gerak peluru maupun gerak melingkar, lalu
gaya, massa, dan hukum-hukum Newton tentang gerak, kerja, usaha, energi, dan terakhir kita akan membahas keseimbangan benda mulai dari momen gaya, momen inersia, momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Banyak ya, tapi jangan sedih. Kita akan buat fun pelajaran ini dengan banyak eksperimen. Nah, ini yang tadi Ibu sebutkan ya, referensi-referensinya. Bisa mulai kalian cari, ada College Physics, ada Fundamental of Physics, dan Physics of College. Oke, kayak Ibu sebutkan tadi, biar lancar jaya nih 16 pertemuannya, maka kita harus memahami, menaati kontrak-kontrak kuliah yang kita sepakati bersama ya. Jadi, ada beberapa yang harus kalian tepati. Bukan hanya kalian sih, Ibu juga ya. Jadi, kehadiran yang minimal di mata kuliah fisika dasar ini ada 85%. Jadi kalau kurang dari 85% kalian nggak bisa UAS ya. Lalu ada keterlambatan. Keterlambatannya 15 menit. Bukan hanya berlaku di kalian, tapi juga berlaku di Ibu. Oke. Nah, ini item-item penilaian yang harus kalian ketahui. Jadi, bobot penilaian itu akan dibagi 3, yaitu ada nilai tugas rata-rata atau NTR sebesar 25%, nilai UTS sebesar 35%, dan yang paling besar adalah nilai UAS sebesar 40%. Nah, kalau kalian udah bagus prosesnya selama pertemuan 1 sampai pertemuan 15, jadi NTR-nya baik, UTS-nya baik, kalian akan dapat privilege. Privilege-nya kalian bisa bebas UAS ya. Nah, item-item penilaiannya seperti ini ya. Kalau nilai A itu 86 sampai 100, nilai B 71 sampai 65,99, nilai C 56,70,99, nilai D 41 sampai 55,99, dan nilai E 0 sampai 40,99. Oke. Dari 3 item tadi, RPS, silabus, dan juga kontrak kuliah, apa ada pertanyaan sebelum kita memulai materi sedikit tentang konsep-konsep dasar di fisika dasar ini? Kayaknya belum ya. Jadi kita akan kasih resume sedikit ya, atau intro. Apa sih fisika dasar itu? Oke. Jadi apa sih fisika dasar itu? Fisika dasar ini adalah mata ajar atau perkuliahan yang mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terdapat di dalamnya, terutama yang terkait di bidang keteknikan yang meliputi satuan, besaran, dimensi, serta vektor, gerak lurus, gerak dalam bidang datar, gaya, massa, dan hukum-hukum Newton tentang gerak, kerja atau usaha, dan energi, serta momentum dan impuls. Jadi kadang nih di kehidupan kita sudah menemukan fenomena-fenomena ini, tapi kita nggak ngeh atau tidak aware bahwa oh ini adalah fenomena fisika ya. Jadi makanya di pelajaran mata kuliah fisika dasar ini kita akan lebih banyak eksperimen biar kalian sadar bahwa banyak fenomena-fenomena alam dan gejala alam serta peristiwa-peristiwa di kehidupan kita itu yang ternyata tentang beberapa hal ini ya. Ada yang tentang gaya, tentang energi, tentang usaha, tentang tumbukan, momentum, dan impuls. Oke. Mungkin ini saja untuk pertemuan pertama kita. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Pesan Ibu, jangan pernah takut sama fisika. Karena fisika itu fun, enjoy, dan menyenangkan. Semoga kita semua lancar dalam proses pembelajarannya. Dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.